Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul bermuajah seperlu meneruskan kajian kita, yaitu mengkaji kitab Safinatun Najah, yang mana pada malam hari ini kita sudah sampai ke faslun alladzi yalzamu lil mayyit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun utawi ikilah fasal suwiji takbire fasal alladzi utawi perkara silai ladzi yalzamu kang wajib apa ladzi wajib ketuwe sapa lil mayyiti ketuwe mayit iku arba'u khisalin papat pira-pira perkara. Ghusluhu rupane ngedusi mayit, wa takfinuhu lan ngafani mayit, wassolatu lan nyolati alaihi ing atase mayit, wa dafnuhu lan mendem mayit. Sampun. Faslun alladzi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin. Jadi ketika ada seseorang yang meninggal dunia, itu wajib adanya perkara papat iki. Wajib kanggo sapa? Wajib kangge sing urip. Jadi apabila ada orang yang meninggal, ada 4 kewajiban bagi orang yang masih hidup yang wajib dilakukan pada si mayit. Sing pertama ghuslu, ngedusi mayit. Niki salah satu perkara wajib. Niki tentunya yang terkena kewajiban adalah orang yang masih hidup. Teng sarai niki alladzi yalzamu ay yujibu alal kifayah. Jadi hukumnya itu fardu kifayah. Artinya apa? Artinya tidak semua orang itu harus melakukan keempat perkara ini. Cukup diwakilkan. Biasanya nek teng kampung niku mpun wonten wakile nggih, yaiku Pak Mudin. Jadi kalau sudah ada yang mewakili, maka hukum fardu kifayah ini sudah gugur. Aliman bimautihi aw dhannahu aw lam ya'lam bidzalik wa lam yadunnu, lakin qusura lakaunihi biqurbihi wa yunsabu fi adamil ba'si anhu ila taqsiri min aqaribihi wa ghairihim. Niki maksudnya ngeten. Jadi memang fardu kifayah ini lain dengan fardu ain. Kalau fardu ain dilakukan pada setiap orang, individu. Contoh sholat 5 waktu niku fardu ain. Zakat, puasa sak piturute niku termasuk fardu ain. Tapi kalau fardu kifayah ini seandainya dilakukan pada sebagian orang, itu sudah menggugurkan kewajiban. Qauluhu bil mayyit
al muslim walau warikon wairi muhrim binusuk. Jadi hukumnya memandikan, mengapani, menguburkan si mayit ini hukumnya wajib nek memang mayit niki Islam, meskipun mayit niku gorikon, mayit sing tenggelam. Ono mayit tenggelam niki masih meninggali tenggelam teng laut utawa teng kali utawa tenggalan kok terus ketemu, maka masih punya kewajiban 4 perkara ini, tapi dengan catatan ghairil muhrim, tidak orang yang sedang ihram, artinya tidak orang yang sedang berhaji atau orang umroh. Kalau orang yang muhrim iku lain maneh caranya. Wasyahid, dan orang yang mati syahid niku lain malih carane. Fi mahali mahariyatul kufar walau sobiyan au fasikon au muhdisan hadasa akbar wa ghairi sikti fi ba'di ikhwalihi. Niki teng sarai. Jadi ono pengecualian orang yang ihram, orang yang mati syahid, bayi keluron niku bayi sing durung lahir wis meninggal dalam kandungan, utawa wis lahir lagi diluk mawon pun meninggal, niku namine bayi keluron. Niki tidak wajib melakukan perkara 4 ini, cuman ada cara-caranya sendiri. Selain ketiga orang ini, kita wajib melakukan 4 perkara ini. Memandikan mayit niku memang mboten kok sembarangan, ya. Ada cara-cara tertentu. Makanya kita ini harus belajar fikih. Supaya apa? Supaya ngerti cara-carane ngrumat mayit. Cara mayite ora iso dimandikan piye, Pak? Niki dalam sarai au badaluhu, bisa diganti. Gantine mandi niku napa? Wa huwa tayammum. Nggih ditayamumi. Nek mayit kok ora iso dimandikan karena adanya sesuatu yang bisa merusak kulite mayit, maka harus diganti dengan tayamum. Niki teng sarai nggih wonten contone. Kama lau akhraqa binnar wa kana bahsulau husla nahra tahra. Ana wong meninggal mergo kebakaran. Ketika dimandikan iso menyebabkan mayitnya tambah rusak, maka di sini wajib diganti dengan tayamum. Sampun. Sekarang yang kedua, watakfinuhu, ngafani mayit. Jadi setelah dimandikan baru dikafani. Wassalatu alaihi, nyolati mayit. Jadi aturan-aturane atau urut-urutane niku dimandikan atau ditayamumi, dikafani, disolati niki sedaya li annahul mangkul anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampun aturan-aturan saking Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum menyolati mayit ini adalah fardu kifayah. Aturane setelah dimandikan dulu baru dikafani lalu disolati. Ini kita akan mendapatkan kesunahan. Tapi nek disolati dulu baru dikafani, maka hukumnya makruh.
boleh tapi makruh. Sampun. Jadi masih mayit kita niki kudu menghormati. Mangkane nek disolati dulu baru dikafani, di sini hukumnya makruh. Sampun. Yang terakhir wadak nuhu, lan mendem mayit, mengubur mayit. Sampun. Sebelum kita akhiri kajian kita, ini ada satu pertanyaan yang harus kita jawab ya. Pertanyaan tentang sholat taraweh. Afdalan mana Pak antara sholat taraweh 8 rakaat dengan sholat taraweh yang 20 rakaat? Kulo jawab dalam kaidah fikih ya. Di dalam kaidah fikih, makana aksara fi'lan kana aksara fadlan. Amalan yang lebih banyak pengorbanannya itu lebih banyak keutamaannya. Al-amalu kullama kasura wa syaqqa kana afdalu mimma laysa kadzalik. Amalan yang semakin banyak dan sulit maka lebih afdal daripada tidak seperti itu. Sekarang antara 20 rakaat dan 8 rakaat itu banyaknya yang mana? Tentu saja banyakan yang 20. Kalau banyak yang 20 rakaat, maka 20 rakaat itulah yang lebih afdol. Kita tidak menyalahkan orang yang sholat tarawihnya itu 8 rakaat. Tidak menyalahkan. Cuman ya ojo ngomong nek sholat tarawih iku cuman 8 rakaat. Wong sing wayahe sholat tarawih ora sholat tarawih niku nggih kathah. Ape sholat 8 rakaat nggih monggo, ape sholat tarawih piro ae ya silahkan. Tapi sing jadi urusan, yang jadi masalah di sini ketika ada yang ngomong kalau sholat tarawih itu cuman 8. Di sini kau telah mendahului Allah dan Rasulnya dengan menetapkan suatu hukum. Hati-hati. Biasanya sing metu wenteng ngeten iki, wong-wong sing duwe jargon kembalilah pada Al-Quran dan As-Sunnah. Iki sing petu wentengan. Padahal jargon kembalilah pada Al-Quran dan As-Sunnah iki salah kaprah. Hati-hati sampean, ojo diikuti. Iki kesombongan. Nganggep orang lain sudah meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya dikon balik ambek dikne, dikon balik pada Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal Al-Quran dan As-Sunnah itu diibaratno bahan ngoten, bahan sing tasik mentah. Kira-kira iso enggak nek kita iki memahami Al-Quran dan As-Sunnah tanpa ulama? Iso enggak kira-kira? Ora bakalan iso. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat itu sejak 1400 tahun atau sekitar 14 abad yang lalu. Sehingga orang-orang yang hidup di abad ke-21 ini memiliki jarak yang sangat jauh sekali dengan kekasih Allah itu. Jauh. Makanya mustahil kalau orang seperti kita ini bisa memahami Al-Quran dan Al-Hadis tanpa ulama.
Mustahil, nggak mungkin bisa. Makanya di sini ada 4 madhab. Munculnya madhab iki di abad ketiga Hijriah, di masa tabi'in, khususnya madhab Abu Hanifah atau madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Seorang mujtahid kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis itu karena Al-Quran dan Al-Hadis ibarat bahan mentah dan harus diproses dengan cara berijtihad. Makanya keempat madhab ini berijtihad. Apa yang diijtihadi? Tentunya Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu ibarat bahan mentah, produk yang belum siap saji. Contoh, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Maka bunuhlah orang-orang musyrikin di mana saja kamu jumpai mereka dan tangkaplah mereka. Mbun, kira-kira ayat iki nek kita ini harus kembali langsung pada Al-Quran dan Al-Hadis tanpa ulama, kira-kira rusak apa enggak dunia iki? Rusak apa mboten dunia niki? Makanya beragama itu otak ini dipakai, akal ini harus difungsikan. Allah memberi kita ini otak, memberi kita ini akal untuk berpikir. Akal atau otak ini ditempatkan di paling atas, di bawahnya ada telinga, ada mata, ada mulut. Supaya apa? Supaya sebelum kita mengucapkan sesuatu, kita fungsikan dulu otak kita ini, kita fungsikan akal kita. Ojo ngawur saenake jidatmu. Wa yaj'alur rijza 'alal ladzina la ya'qilun. Allah menimpakan kemurkaannya pada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Intinya kita nggak akan kita ini bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah tanpa ulama. Sampun, mudah-mudahan manfaat, barokah, maslahah fiddini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.